Bicara soal gereja yang sejati. Gereja di dunia ini sangat banyak. Denominasinya banyak sekali. Satu sama lain doktrinnya berbeda-beda. Padahal Alkitabnya cuma satu. Ini membuat orang bingung. Kenapa demikian? Bahkan satu dengan yang lain saling menyesatkan. Padahal mengakunya gereja Tuhan. Katanya dalam Yesus kita bersaudara. Tapi itu cuma di mulutmu saja. Ya, faktanya tidak demikian. Mestinya kalau orang dewasa itu beda ya nggak apa-apa lah, wong beda. Kamu suka gaduh-gaduh, aku suka yang lain kan gitu. Kecuali memang salah banget, kalau itu jangan. Tapi kalau cuma beda merek gerejanya ya itu nggak masalah, harusnya. Beda-beda sedikit itu biasa saja. Pagi ini kita akan bicara soal ciri-ciri gereja sejati. Supaya tidak banyak orang salah memilih gereja. Sebab tidak semua gereja itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sesi pertama ini ciri-ciri gereja sejati. Sesi kedua nanti alat keselamatan. Makanya saya selalu menghimbau kalau ikut yang pertama, yang kedua ikuti di YouTube. Supaya saling melengkapi. Memang khotbahnya overlap, sebagian sama, tapi sebagian lagi melengkapi. Ya, gereja itu bukan gedungnya, bukan denominasinya, atau nama sinodenya, bukan. Gereja itu juga bukan organisasinya. Gereja itu bukan tempat ngumpul, perkumpulan, arisan, bukan. Gereja itu bukan asal ngumpul. Kalau asal ngumpul itu namanya gerombolan, bukan gereja. Ya, jangan merasa gereja itu tempat ngumpul Pak daripada di rumah, biar banyak teman. Itu bukan gereja namanya, perkumpulan. Ya. Gereja juga bukan tokohnya. Meskipun tidak bisa dihindari, gembala sidangnya pasti dikenal. Tapi jangan mengkultuskan. Mengkultuskan itu mendewa-dewakan. Apapun yang dikatakan dianggap benar. Belum tentu. Kebenaran itu standarnya Alkitab. Bukan tokoh agamanya. Sama di PIK ini, kebenaran bukan ditentukan oleh saya. Ditentukan oleh Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya khotbah silakan diperiksa di Alkitab. Apakah saya membahasnya sesuai firman Tuhan atau tidak. Tapi asal Bapak Ibu tahu, setiap hari, setiap malam saya berdoa, Tuhan saya nggak mau salah Tuhan. Apalagi gereja itu bukan perusahaan. Lama-lama mirip perusahaan saya lihat-lihat. Gereja mirip perusahaan, profit oriented. Cari untung. Dengan segala cara. Waduh, ini parah ini. Ada satu, bagus juga tuh. Ada suatu artikel. Ketika gereja menjadi perusahaan, apa yang terjadi? Waduh, menarik juga nih. Saya bacakan, iya juga ya sebagian benar tuh. Kalau gereja itu perusahaan, maka gembalanya dia jadi CEO-nya. Jadi pemegang sahamnya. Jadi bosnya. Mantap kan? Kalau perusahaan, waduh gawat nih. Kalau gereja itu jadi perusahaan, maka jemaat jadi customer. Cuma jadi pembeli. Waduh. Gereja lain jadi apa? Kompetitor. Pesaing. Makanya saudara, ciri-ciri gereja yang benar itu jelas harusnya. Kalau ada jemaat yang pindah gereja gitu ya, terkutuk kau. Dikutuk lagi. Wah itu setan itu yang ngomong itu. Serius ya. Karena gereja itu milik Tuhan bukan milikmu.
Orang pindah gereja dikutuk. Saudara pindah gereja silakan. Yang benar kan gitu ya. Cuma kita sedih aja kalau pindah gereja yang makin gak benar. Ya tapi bukan milik kita, milik Tuhan. Bisa loh, ada tuh pindah gereja kau terkutuk. Jangan takut diancam-ancam seperti itu. Udah gak zaman lagi nipu-nipu seperti itu. Kalau gereja jadi perusahaan maka khotbah atau penginjilan itu jadi marketing. Yang namanya cari jiwa itu cari customer. Kalau jadi perusahaan. Ya, ini hati-hati loh. Kelihatannya mirip-mirip nih. Kalau gereja jadi perusahaan, maka waktu kita buka cabang-cabang, itu jadi franchise. Saudara mau buka gereja? Boleh. Setiap bulan iuran. Bayar uang franchise, royalti. Kalau dalam bisnis nih, jangan tersinggung. Saya cuma ngomong kalau bisnis. Ya, kalau bisnis kan gitu kan? Iya. Siapapun bisa buka gereja. Asal bayar royalti. Uang ini, uang itu, uang ini, persepuluhan, dan sebagainya. Kalau gereja jadi perusahaan, maka jumlah jemaat menjadi ukuran akan sukses. Sukses gereja itu. Jemaatnya gede loh, sukses nih gereja ini. Itu perusahaan. Jemaatnya banyak banget, tapi semuanya ke neraka. Itu perusahaan namanya. Hari ini kaget-kaget dengannya. Biarin aja, di luar sana banyak yang gondok, kesel gitu. Biarin aja, saya buka semua ini. Ya, seolah-olah gini, kalau jemaatnya banyak itu market share-nya besar. Kan bisnis ngomong market share sebenarnya. Jumlah persembahan dianggap omset. Nah, itu perusahaan namanya. Ya, makanya ketika saya bicara persepuluhan itu dibatalkan, ngamuk semuanya. Bukan gereja itu, perusahaan. Kalau dia gereja, dia baca Alkitab lagi. Karena omsetnya turun. Ini bicara omset. Coba pakai logika sederhana. Saya gembala di sini, memangnya nggak bayar listrik, nggak butuh duit. Kenapa saya ngomong begitu? Kalau saya ngomong nggak begitu ya misalnya ya, saudara bayar per bulan, awas saya catat namanya. Kan makin banyak duitnya. Bisa bayar semua, gedungnya bisa beli lagi. Nggak mau saya. Kita harus persis Alkitab. Harus. Sebab itu yang nomor satu. Sebab gereja kita bukan perusahaan. Gereja kita gerejanya Tuhan. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya perhatikan baik-baik. Khotbahnya itu menjadi khotbah motivasi. Pengkhotbahnya jadi motivator biasa. Pakai ayat Alkitab, tapi gak membimbing kita kepada Tuhan, enggak. Pakai nama Tuhan juga, tapi hanya menghibur. Jadi motivator, itu perusahaan namanya. Perhatikan baik-baik. Khotbah yang tidak membawa orang ke kekekalan, itu motivator. Yang ditekankan, kamu akan jadi sultan, kamu tidak akan sakit. Nah yang gitu-gitu. Tapi masuk neraka, saya kasih tahu. Gereja itu membawa kita kepada keselamatan, itu ciri-ciri utamanya, harusnya. Kalau enggak itu bukan gereja, itu perusahaan namanya. Kebaktian seperti ini menjadi apa? Menjadi show entertainment. Bandnya bagus, warna-warni kelip-kelip kayak gemerlap malam. Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh. Perhatikan baik-baik nih. Saya kasih contohnya dulu. Bukan itu nggak boleh, bukan. Tapi kalau semangatnya itu menarik, supaya menarik jemaat atau customer, itu perusahaan namanya. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, itu tipis. Bedanya tipis. Tapi orang bisa merasakan yang peka. Yang tidak peka nggak bisa. Kalau yang peka tahu, ini perusahaan. Gitu. Ya, hati-hati ya. Kebaktian menjadi pertunjukan show bisnis. Entertainment. Pertunjukan musik.
Bukan nggak boleh, semangatnya, rohnya dibaca dulu. Ini roh apa ini? Roh memuji Tuhan atau roh mau show? Perhatikan itu, lirik-lirik dari lagu-lagunya itu juga kelihatan. Ya, saya mau kasih tahu ini kebenaran nggak bisa disangkali, ini fakta kok. Jemaat datang untuk dihibur, bukan dididik. Itu perusahaan, supaya nggak pergi. Kalian kalau ke sini ya, nanti ke surga ku gandeng. Itu marketing itu namanya. Kau siapa gandeng-gandeng? Kau aja belum tentu masuk surga. Hati-hati loh saudara, bergaya marketing itu bisnis itu sebenarnya. Ya, jemaat dihibur, bukan digembalakan. Sebab kalau digembalakan, itu ada pukulan. Ada penghiburan, tapi ada pukulan. Ini nggak pernah ada pukulan, dikipas-kipas terus cuma. Akhirnya enak tidur, nyaman. Ketika pulang ke rumah merasa nyaman, enak loh. Gereja tadi enak, nggak kayak dimarah-marahin terus aku. Aduh, ini gimana sih ini? Gue datang jadi tegang nih. Hati-hati saudara. Murid Tuhan menjadi murid gereja itu. Padahal murid itu milik Tuhan. Menjadi murid gereja itu. Coba bayangkan. Makanya kalau pergi dikutuk. Disalah-salahin. Dikasih tahu itu berkhianat sama Tuhan katanya. Bukan. Perginya ke gereja lain yang lebih benar kok. Keluarganya gembala jadi dinasti. Seperti perusahaan. Semuanya keluarganya yang pakai. Waduh, itu perusahaan itu. Hati-hati, saudara. Bukan berarti pakai keluarga salah, enggak juga. Tergantung. Enggak bisa apa-apa dijadiin pendeta anaknya. Misalnya, oh itu perusahaan itu. Itu dinasti, corporation. Itu bisnis gede itu, konglomerat. Hati-hati ya. Makanya jadi jemaat itu yang pintar, yang cerdas, supaya tidak bisa ditipu oleh dunia ini. Si iblis itu wah licik dan pandai luar biasa. Dia bisa menikung lewat gereja untuk menipu banyak orang. Hati-hati loh. Ya. Ini saya ngomong begini ini pasti banyak dimusuhin. Saya udah tahu komentarnya jangan-jangan sudah aneh-aneh di situ. Yang komentar aneh-aneh tolong diblokir saja. Ya. Itu seperti orang mampir ke rumah orang lain terus nyocos gak karuan, diusir aja. Ya. Yang datang yang mau belajar saja. Yang mau sama-sama ke surga. Amin ya. Dikasih keselamatan kok tidak mau. Bapak Ibu saudara sekalian, dulu Yesus marah. Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Coba kita baca. Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, kalau hari raya Paskah, semua orang ke Yerusalem. Ramai, ada perayaan Paskah. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Marah Tuhan Yesus. Ini bukan berarti di gereja nggak boleh jualan. Bukan. Kenapa Tuhan Yesus marah? Nah itu. Kalau orang nggak ngerti nggak boleh jualan. Bukan. Gereja mau jualan buku, mau jualan apa? Silakan. Ya. Silakan. Tapi ini rupanya. Pedagang merpati misalnya ya. Ketika orang beli, mau mempersembahkan beli merpati. Mestinya harganya 100 misalnya. Dijual 150 sama dia. Meres. Karena orang mau datang persembahan udah gak berani nawar. Meres dia. Marah Tuhan Yesus. Pedagang-pedagang ini curang. Nyusahin orang. Itu marah. Rumah Tuhan dipakai untuk mencari untung yang tidak wajar. Waduh itu marah Tuhan.
diusir semuanya. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ngomong-ngomong ya, di bawah ada yang jualan juga. Jualan apa sih? Makanan ya? Makanan. Tapi itu untuk misi ke Bandung, mission trip Waski. Bapak Ibu serbu aja habis. Bukan untuk ngakalin, harganya juga wajar-wajar saja. Ya. Tapi Tuhan Yesus marah ketika rumah Bapak ini disalahgunakan. Hari ini gereja disalahgunakan, Tuhan marah kalau ada Tuhan. Dibulak balik itu. Bukan marah karena kerlap-kerlipnya, bukan. Motivasinya apa? Nah kalau kita bicara motivasi, kita nggak bisa menghakimi siapapun. Jadi Bapak Ibu Saudara di sana nggak usah baper jadi orang. Ya, kita tidak bicara soal kau, kita bicara soal gereja yang salah. Kecuali gerejamu seperti itu, berarti kau salah. Kan gitu. Ya, kita harus belajar sebenar-benarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan salah mengerti. Ketika gereja dibuat megah gitu. Ya bagus kalau untuk kemuliaan Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik ciri-cirinya. Itu gereja atau perusahaan. Itu kelihatan ya. Kita juga sama butuh perlindungan Tuhan, memangnya kita nggak butuh. Iya nggak? Tetap, tapi motivasinya harus benar. Suatu hari kalau kita diberi gedung gede banget, ya nggak masalah, tapi jangan berubah motivasinya. Kalau tidak, ya nggak masalah, segini saja. Itu nggak masalah. Yang masalah adalah supaya gereja ini menjadi gerejanya Tuhan. Jangan jadi perusahaan. Jangan jadi bisnis di gereja. Makanya saudara nggak pernah mendengarkan di sini bayar per bulan. Nggak pernah ada. Janji iman. Nggak pernah ada. Ya. Sejahtera saja semuanya. Persembahkan seluruh hidupmu tapi. Jangan pernah kau buat dosa lagi mulai hari ini. Itu yang paling penting. Nggak ngasih persembahan, nggak masalah. Itu yang paling penting itu sebenarnya. Saudara, kalau soal perlindungan, mujizat dan sebagainya, itu Tuhan pasti sediakan. Jangan khawatir. Tapi kita harus menjadi gereja Tuhan yang benar. Gereja itu bukan gedungnya, gereja itu orangnya. Kita semua gereja Tuhan. Kalau gedungnya dibakar, nggak masalah. Manusianya itu gereja Tuhan. Jadi sebenarnya gereja yang sebenarnya itu seluruh dunia ini, orang-orang percaya ini gereja. Itu dia gereja yang benar. Ciri-cirinya salah satunya itu. Jangan seperti perusahaan. Soal perlindungan mujizat tadi ya. Kita juga sama nyanyinya. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Saudara sekalian, gereja itu dari kata eklesia. Kata Yunani eklesia. Artinya adalah dipanggil keluar.
keluar dari dunia. Untuk apa? Untuk berkumpul menjadi satu. Itu gereja artinya. Berkumpul di mana? Di rumah Tuhan. Dulu ketika zaman Israel sudah dibuang ke Babel, Yehuda tepatnya. Yehuda dibuang ke Babel, mereka merana bait Allah hancur di Yerusalem. Lalu mereka bikin di sana yang namanya sinagoga. Pernah dengar sinagoga? Sinagoga itu asal katanya sunagoge. Sun itu artinya bersama, goge itu artinya datang. Artinya berkumpul bersama menjadi satu. Itulah cikal bakal gereja Tuhan itu. Berkumpul bersama di dalam Tuhan. Keluar dari dunia itu. Jangan kau menjadi seperti dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Keluar dari sana. Kau sudah ditebus. Bukan dengan barang fana. Dengan darah Tuhan Yesus. Keluar dari sana. Pisahkan dirimu. Itu gereja. Berubahlah kau menurut pembaharuan akal budimu. Sehingga kau mengerti apakah kehendak Allah itu. Mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Itulah gereja. Bukan bisnis entertainment. Saudara, gereja itu ya, gereja itu orang-orangnya. Orang percaya. Dicatat baik-baik. Yang pertama gereja itu adalah keluarga Allah. Jadi kita semua ini harusnya keluarga. Jangan merasa bukan keluarga. Itu sering saya ulang-ulang itu. Keluarga kita. Kalau ada yang kesulitan, saling menolong kita. Tapi jangan saling memanfaatkan. Saling nipu. Di gereja banyak tipu-tipuan loh. Saya aja pernah ditipu sama jemaat. Bayangin, gembala sendiri ditipu. Mantep memang. Nggak boleh ya tipu-tipuan. Keluarga. Keluarga itu saling mengasihi, saling memperhatikan. Tidak memanfaatkan. Itu keluarga namanya. Gereja itu harus jadi keluarga. Kita keluarga sampai kapan coba? Sampai selama-lamanya. Nanti kita mati, kita ketemu lagi di Firdaus. Iya, pasti. Nanti kita senyum-senyum, kita ketemu ya. Loh si A itu kemana ya? Dia ke neraka itu. Nggak ketemu di Firdaus ya ke neraka artinya, jangan dicari. Nah, yang kedua, gereja itu kawanan domba Allah. Harus digembalakan. Kawanan domba Allah. Domba milik siapa? Milik Allah. Jadi sang gembala agungnya Allah sendiri. Kita di bumi para gembala. Di bawahnya para gembala barulah para jemaat. Domba-domba Allah. Itulah gereja. Seorang gembala yang baik pasti membawa dombanya ke keselamatan. Bukan malah memeras dombanya. Dimintain ini, mintain itu. Waduh, itu bisnis namanya. Yang ketiga, gereja itu persekutuan. Persekutuan itu istilahnya koinonia. Koinonia. Sebenarnya istilah koinonia itu artinya ya, menggambarkan suatu kembar siam. Kembar siam tau gak? Jadi satu badannya. Gak bisa dipisahkan itu, susah itu. Jadi koinonia itu sebenarnya satu, bukan satu keluarga aja loh. Kembar siam yang hidup dari aliran darah yang sama. Mestinya begitu gereja itu. Masing-masing bisa dikorbankan detailnya ini nanti. Keluarga Allah, domba Allah, koinonia. Itu panjang ceritanya sebenarnya. Cuman sayang sekali ya banyak gereja tidak peduli dengan gereja mula-mula. Malah jadi perusahaan hari ini. Contohnya ya, jemaat di Korintus, 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus pasal 6 ayat 17.
Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18-nya, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja itu harusnya jadi luar biasa. Hari ini menjadi seolah-olah biasa-biasa saja. Ulah beberapa oknum itu begitu. Menjadikan gereja menjadi perusahaan. Kalau gereja pasti ada diakonia namanya. Diakonia itu untuk menolong yang membutuhkan. Pasti. Kalau uang masuk persembahan nggak pernah mengalir keluar. Nggak pernah jadi berkat. Jadinya gedung. Jadinya rumah mewah, kapal pesiar, jet pribadi. Itu bukan gereja, itu perusahaan. Kalau orang-orang datang ke perusahaan semacam itu, ya silakan kalau memang hobinya ke perusahaan. Tapi kalau ke gereja Tuhan, ciri-cirinya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang ya kita mendengar kebenaran itu terasa pahit. Atau terasa menyakitkan karena nggak biasa dengar. Ya memang begitu. Obat itu pahit. Kalau manis itu gula. Makanya jangan minum manis terus. Nanti diabetes. Kalau diabetes rohaninya, waduh. Sukanya manis terus nanti. Yang pahit-pahit itu justru enak. Coba aja kalau nggak percaya jus pare. Orang yang suka pare enak banget loh. Tapi orang yang nggak doyan, dibayarin gue nggak mau. White banget katanya. Padahal enak banget loh. Ya, itu bedanya. Nah, jadi bicara soal gereja, itu bicara soal gembala agung, para gembala di bumi, dan para jemaat Tuhan, domba doa, kawanan domba Allah. Gitu loh sebenarnya. Nah, para gembala ini yang di bumi, itu harus meniru bagaimana Tuhan Yesus menggembalakan. Ya. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Ada satu mungkin Bapak Ibu tahu lah lagu ini. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saudara sekalian, Tuhan adalah gembalaku ini. Perhatikan baik-baik, takkan kekurangan aku. Itu terjemahan yang lebih tepat adalah gini. Tuhan gembalaku, aku tidak perlu apa-apa lagi. Kalau Dia gembalaku, itu lebih dari cukup. Ada amin?
Ibarat kita punya istri. Aku cukup dengan dia. Masa mau noleh-noleh kiri kanan? Oh, Tuhan gembalaku, aku tidak perlu apa-apa lagi. Kalau orang mengerti hal ini, imannya pasti benar. Kalau takkan kekuranganku, yes. Aku minta ini pasti dikasih. Aku pasti kaya raya. Jadi mabok. Manusia banyak yang mabok dunia ini. Gak diajar yang benar. Kok Tuhan gembalaku itu lebih dari cukup. Kamu mau apa lagi kata Tuhan? Cukup Tuhan. Kamu mau nanya apa? Tidak perlu bertanya Tuhan. Aku ikut saja. Mestinya begitu loh. Itu yang benar saudara. Bertobatlah saudara. Matikan dirimu itu. Jangan gampang tersinggung. Jangan punya banyak keinginan. Gak bisa maju. Keinginan banyak banget. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit marah. Waduh, gimana mau jadi berkat. Ngomong kasar, sombong. Jangan. Ya. Aduh. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Apa artinya? Banyak orang gak ngerti itu. Orang-orang pikir gini. Domba-domba itu dibawa ke rumput hijau biar berbaring di situ. Bukan. Udara yang sangat terik panas di Israel itu. Domba-domba itu dikumpulin, diikat kakinya sama si gembala. Empat-empatnya diikat. Lalu dibaringkan. Supaya gak kemana-mana. Kemana-mana panas. Nanti dia sengsara. Tenaganya habis. Diikat. Dibaringkan gitu. Dia jadi tenang. Itu artinya, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Banyak orang gak ngerti, apa itu gada dan tongkat. Tongkatnya gembala itu bentuknya begini loh. Tahu ya? Yang melengkung itu loh. Pakai buat apa? Kalau ada dombanya yang menyamping, tarik. Jangan hilang ya. Itu maksudnya. Kalau gada buat apa? Kalau ada singa, ada binatang buas, gada yang maju. Mengerti ya semua ya? Nah, makanya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Supaya aku tidak hilang. Supaya aku aman dari serangan binatang buas. Ia membimbingku ke air yang tenang. Saudara ngerti gak kenapa domba itu dibawa ke air yang tenang? Kok gak ke air yang ngombak-ngombak dikit gitu? Gak kepikir pasti. Sebab domba itu mulut dan hidungnya itu mepet, dekat. Kalau airnya gini-gini, dia gak bisa minum, keselak-keselak. Ini gak bercanda loh, ini beneran. Ternyata begitu. Saya juga baru tahu loh. Ternyata begitu, semuanya ada maksudnya loh. Kalau kita bisa tahan napas terus minum, masih bisa. Domba gak bisa. Dia dekat banget. Jadi seruk gitu. Dia dibawa ke yang tenang. Sehingga dia bisa minum pelan gitu. Luar biasa loh. Pemazmur ini luar biasa. Ya, semuanya itu ada ceritanya. Ke air yang tenang. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Ingat ya, kalau dengar nama itu bukan hurufnya. Pribadinya. Ia menuntun ke jalan yang benar karena pribadi Tuhan. Karena ia adalah Allah kebenaran. The God of truth. The God of Amen. Itu maksudnya. Allah kebenaran. Makanya ia mengutus anaknya. Untuk mengajarkan kebenaran. Makanya ia memberikan roh kepada kita. Yang disebut roh kebenaran. Karena ia Allah kebenaran, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Makanya firman-Nya disebut firman kebenaran. Firman kebenaran itu Alkitab. Makanya kita semua harus jadi anak-anak kebenaran. Jangan anak-anak kecurangan. Anak-anak kebenaran. Itu yang benar. Dengan melihat ini, kita sangat bersyukur.
Rupanya kita punya Sang Gembala Agung. Makanya gembala-gembala di bumi harus seperti Sang Gembala Agung. Bukan semua dipusatkan ke si gembala, kebalik gembalanya pusat ke domba-domba supaya selamat. Begitu yang benar, gembala yang benar itu begitu. Kalau gembala yang dipuja-puja, dikultuskan itu bukan gembala itu. Itu namanya gombala. Sebagian gak ngerti gombala apa ya. Gombal itu kain kotor itu loh. Habis gereja bisa jadi perusahaan, bingung saya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara tahu gak lembah kekelaman itu apa? The valley of death. Atau nggak usah ngomong kematian deh. Itu loh, ada bukit tinggi, ada jalan kecil di tengahnya. Kan gelap itu. Wah, di situ ada perampok, pembunuh dan sebagainya itu. Aku tidak takut bahaya. Meskipun berjalan dalam lembah kekelaman. Kita beruntung ya saudara. Ada amin ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, untuk para gembala, perhatikan baik-baik apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Ditanya lagi Petrus. Petrus, apakah kau benar-benar mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakan dombaku. Sekali lagi Tuhan bertanya, Petrus, kau benar mengasihi aku? Petrus nangis, saudara. Biar aku mati Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Itu gembalakan itu maksudnya ya, seperti Tuhan Yesus Sang Gembala Agung. Ayo, dibaringkan ke rumput yang hijau, bawa ke air yang tenang. Itu kiasan-kiasan semua itu sebenarnya. Jalan benar, kebenaran, bawa mereka ke jalan kebenaran. Gembalakan itu, suapi mereka dengan makanan yang sehat. Firman kebenaran. Jangan ayat Alkitab diputar-putar, dipotong-potong. Dirubah-rubah artinya. Kalau dengar begini, diserang kita. Saya udah tahu yang menyerang firman kebenaran pasti setan itu sebenarnya. Saya udah tahu sih, dalam hati saya udah tahu banyak setan rupanya ya. Aduh, bentuknya sih manusia tapi setan ini. Ngomong benar disalahin, bayangin. Aneh gak? Berani lagi sama Alkitab. Waduh, sedih kadang-kadang saya. Ya,
Nanti dibaca ya, Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 itu tentang gembala yang baik. Yang tadi itu, yang membaringkan di rumput yang hijau dan seterusnya. Dibaca lengkapnya, 21 ayat. Yohanes pasal 10 itu. Itu buat para gembala. Buat jemaat bagaimana? Nah ini, jemaat kan banyak jumlahnya seluruh dunia. Kita itu ya, kita itu ibarat itu loh, pancuran kecil itu loh. Sementara dunia seperti air terjun gak karuan. Gak bisa kita lawan seluruh dunia, gak bisa. Tapi saya tahu, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Didik jemaat. Supaya jemaat cerdas. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran. Kalau jemaatnya cerdas gak mungkin dia ikut gembala palsu. Yang memanfaatkan, minta persembahan terus-terusan padahal sudah kaya dia. Itu palsu itu gembala itu. Gak pernah nolong orang lagi. Gak pernah nyekolahin orang lagi. Bahkan sama orang tuanya aja pelit, udah kaya. Sama jemaat yang kekurangan, dia bukannya kasihan, bukannya membantu, belum bayar perpuluhan. Malah diancam. Waduh itu setan itu. Ya, hati-hati. Gembala palsu itu banyak. Makanya kawanan domba, jemaat Tuhan dengarkan ini. Inilah kebenaran sesuai firman Tuhan. Jangan kau belajar sama orang buta. Matius 15 ayat 14. Orang buta menuntun orang buta. Masuk dua-duanya ke jurang. Gimana sih ya? Jangan belajar kepada yang tidak tahu, yang sok tahu. Gak belajar Alkitab, ngarang-ngarang. Dikasih tahu baik-baik, gak percaya, malah nyerang balik. Cuma Tuhan yang pinter. Gimana caranya Pak? Periksa Alkitab. Periksa apa yang saya katakan. Periksa yang mereka katakan. Baca Alkitab. Siapa yang benar? Siapa yang suka potong-potong ayat? Siapa yang suka mengartikan lain? Begitu. Hidup cuma satu kali. Ya, udah satu kali singkat lagi. 70-80 kan singkat sebenarnya. Nggak panjang. Jangan sia-siakan hidupmu. Kalau kita jadi kawanan domba yang cerdas ya, wah. Kita hidup dalam kebenaran. Kita menjadi keluarga besar di bumi. Keluarga Allah, gereja yang benar. Kita saling tolong-menolong, mengasihi. Nggak saling memanfaatkan. Dan yang terutama kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Saya kalau lihat teman-teman sepelayanan, jemaat ya, saya senang hati, saya nggak tahu kenapa loh. Padahal saya nggak hafal juga nama satu persatu kan. Tapi saya senang loh. Ini nanti ketemu, kita ketemu lagi di surga gitu. Ada amin ya saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang pertama, belajarlah pada gembala yang benar. Sang gembala agung itu Tuhan Yesus. Ditulis firman-Nya di Alkitab. Periksa Alkitab. Domba yang baik itu mengenal gembalanya. Yohanes 10 ayat 14. Domba yang baik mengenal sang gembala agung, Tuhan Yesus. Apa yang diajarkannya. Kalau ia melihat gembala palsu, dia tahu yang ini palsu. Enggak sesuai gembala agung kita. Mesti cerdas begitu. Saudara tahu enggak? Kambing itu enggak nurut sama gembalanya. Tapi domba itu dari jauh aja, gembalanya bilang, gitu. Wah semua datang loh. Pernah lihat enggak videonya? Ada. Makanya jadilah gembala, carilah gembala yang benar suaranya. Karena domba mendengarkan suara gembala. Kalau gembalanya salah, seluruhnya jadi salah. Waduh. Dan itu gejala ajaran yang salah itu jelas. Tidak mendatangkan damai sejahtera dan tidak mengerti kebenaran. Hidup jadi aneh-aneh, mistis. Tidak bertanggung jawab. Ya. Domba yang baik itu mengenal suara gembalanya. Kalau para gembala di bumi, ini suara Tuhan Yesus nih. Sama. Kalau beda, nah itu palsu itu. Gitu. Ya. Kemudian Yohanes 10:27 nanti dibaca juga. Domba yang baik mengikut gembalanya kemanapun ia pergi. Kalau gembala yang benar, gembala yang salah jangan diikuti. Gitu ya. Sehingga apa? Tidak ada domba yang tersesat lalu mati. Karena mengikut gembala yang benar. Gembala yang baik itu
Makanya sebagai jemaat, sebagai kawanan domba Allah, mestinya kita rindu selalu mendengar suara Sang Gembala Agung. Ya, mestinya begitu. Jangan sampai ke gereja tok, pulang udah lupa lagi. Percuma. Saya kasih tahu ya, ke gereja itu percuma kalau cuman seminggu sekali. Kalau gitu nginep di gereja, Pak. Bukan itu maksudnya. Ya, nginep juga percuma. Hiduplah dalam kebenaran setiap saat. Kebenaran itu dimulai dari orang terdekat, bisa merasakan pasangan hidup. Siapa? Orang tua, anak, teman sepelayanan, jemaat Tuhan, saling merasa suasananya. Pasti itu suasana kebenaran. Setiap kita jangan menggantungkan diri sama gembala sidang. Cari Tuhan kalau malam. Semua udah kerja, udah mandi, udah seger, udah makan. Malam hari anak-anak tidur, cari Tuhan. Ya. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Saudara, nyanyilah dengan tulus. Ku rindu Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan aku sebagai tanah liat Tuhan. Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Jemaat yang baik yang akan mencari suara Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Khotbah di gereja ini setiap minggu itu seperti puzzle yang disusun. Tidak ada yang berulang. Kenapa? Supaya puzzle ini makin lama makin lengkap dan membentuk gambar besarnya. Jarang berulang. Ya. Maka dari itu ikuti terus. Ini bukan untuk kepentingan gereja ini. Kepentingan gereja yang sebenarnya. Saudara sendirilah gereja itu. Bukan gedung ini. Ya. Saudara sekalian. Ciri gereja yang benar. Semuanya itu menuju kepada kekekalan. Satu, orientasinya kekekalan. Diingatkan terus. Kalau ada gereja yang tidak mengingatkan kekekalan, kamu pasti sukses kalau dagang. Nanti kok anaknya banyak, sukses. Aman, di bumi aman. Bumi ini nanti jadi surga, wah itu dia. Itu dia. Ajaran setan itu begitu. Ajaran Tuhan itu mengingatkan kita akan langit baru, bumi baru, surga. Sebab apa? Sebab kita hidup tidak lama. Justru yang penting adalah surga. Tapi sementara kita hidup, kita kerja keras, belajar yang pintar. Jadi berkat bagi sesama, yang banyak uang untuk jadi berkat. Jangan jadi gagal di dunia. Kecuali selama ini udah gagal, ya udah tapi bertobat lagi. Ya, itu gereja yang benar itu begitu, menyelamatkan ciri-cirinya. Mestinya ya dalam gereja itu fokusnya kekekalan. Oleh sebab itu ya, lagu-lagu pun perhatikan baik-baik liriknya. Itu cuma menghibur atau membawa kita kepada kekekalan.
Lagu juga ada lagu yang baik, ada lagu yang biasa-biasa saja. Lagu yang baik itu mengarahkan kita, mengimpartasi spirit, sehingga kita memiliki roh, kesadaran akan adanya kekekalan. Bahwa aku harus hidup benar karena kekekalan. Begitu ciri-cirinya. Makanya gembala di bumi, para gembala itu harus ada dua hal yang dipancarkan. Yang pertama harus jadi teladan. Hidupnya tidak boleh jadi sandungan. Tak bercacat, tak bercelah. Yang pertama itu. Yang kedua, ia harus menyampaikan isi hati Tuhan. Kebenaran. Kalau gereja tidak ada dua itu bukan gereja. Gak ada teladan. Atau gak ada kebenaran, itu bukan gereja. Minimal dua hal ini yang harus diimpartasikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Itulah yang makna yang Tuhan Yesus katakan, gembalakan domba-dombaku. Kasih makan domba-dombaku. Itu maksudnya. Supaya kita semua memiliki spirit yang benar. Supaya kita semua punya roh yang benar. Supaya kita semua menjadi anak-anak Allah akhirnya. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.